semuanya, selamat datang di podcast kesayangan kita, yaitu Ruang Sehat, bareng aku, Jihan. Nah, gimana kabarnya nih bunda-bunda di rumah? Hari ini kita bakal bahas kondisi yang sering banget dianggap remeh. Padahal efeknya bisa panjang nih buat si janin, yaitu anemia pada ibu hamil. Nah, sudah hadir bareng aku, Sania, yang bakal bantu kita kupas tuntas soal anemia. Hai Jihan, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Sania. Jujur aja seneng banget aku diundang di sini karena bisa ngobrolin topik ini juga. Karena jujur aja banyak bumil di luar sana yang nggak sadar kalau dia lagi anemia sampai akhirnya kondisinya itu langsung drop banget gitu. Iya, bener banget nih San. Kadang kita tuh cuman mikir, wajar kok bumil gampang capek. Tapi batas antara capek, wajar, dan anemia itu gimana sih? Nah, apa gejala yang paling kelihatan banget? Nah, ini nih yang perlu kita waspadai. Anemia itu kan kondisi di mana kadar hemoglobin kita di bawah normal. Untuk gejalanya sendiri bisa disebut dengan 5L ya, yaitu lesu, lelah, letih, lalai, dan lemah. Ditambah lagi biasanya sering pusing, mata kunang-kunang, dan pucat di bawah kelopak mata atau kuku. Wah, 5L ya tadi, lesu, lelah, letih, lemah, lalai. Betul. Ya, tapi kalau dibiarin terus nih, bahayanya apa sih buat dedek bayi di dalam kandungan? Nah, untuk bahayanya sendiri itu cukup serius ya Han, karena kalau ibunya sendiri kena anemia, distribusi oksigen ke seluruh tubuh, terutama ke janin itu bisa terganggu. Terus juga bayinya bisa lahir prematur, terus bayi lahir dengan berat badan rendah atau BBLR, bahkan sampai risiko pendarahan pada ibu hamil saat persalinan nanti. Oh, begitu ya. Aduh, ngeri banget nih dengernya. Terus, kalau pencegahannya itu gimana? Apa cukup dengan makan dengan porsi yang besar? Makan untuk porsi yang besar itu kurang tepat ya. Jadi kita juga harus butuh zat besi yang tinggi. Sumber utamanya yaitu protein hewani, karena protein ini mudah diserap oleh tubuh juga. Contohnya itu kayak daging merah, hati ayam, telur, dan ikan. Oh, gitu ya. Terus nih, kalau buat yang lebih suka makan sayuran, nah itu gimana nih? Kalau buat itu sih kalian bisa makan sayur hijau ya, kayak bayam dan brokoli, itu bisa banget. Tapi ada tipsnya juga nih. Setelah makan sayuran itu, kalian bisa minum vitamin C atau jus jeruk, karena vitamin C sendiri mudah membantu untuk menyerap zat besi. Oh, gitu. Iya. Oh, pantesan ya. Terus ini nih, yang sering banget soal tablet tambah darah. Biasanya tuh ibu hamil kan suka males minum tablet tambah darah karena katanya tuh setelah minum kan biasanya ada efek samping mual-mual gitu ya. Nah, itu gimana nih? Nah, untuk obat tablet tambah darah sendiri memang di sebagian orang ada efek mualnya. Jadi tips dari aku itu minum obat tablet tambah darah di malam hari sebelum tidur, karena bisa bikin efek mualnya itu nggak kerasa gitu. Ya. Oh gitu, itu dia teman-teman tipsnya buat minum tablet tambah darah sebelum tidur biar kita tidak merasa mual-mual. Nah, sebelum kita tutup nih, ada gak pesan-pesan terakhir buat para bunda-bunda di rumah yang mungkin sekarang lagi gampang pusing gitu? Pesan aku cuma satu sih, jangan diagnosa diri sendiri. Segera cek kadar HB kalian di puskesmas terdekat. Jadi, anemia itu bisa diobati atau dicegah kalau ketahuan sejak dini. Ingat, bunda yang fit, bayinya juga bakal sehat. Nah itu teman-teman, jadi jangan lupa ya buat cek kadar HB-nya ke puskesmas atau tenaga medis. Nah, mantap banget nih penjelasan dari Sania. Terima kasih banyak ya Sania buat penjelasannya. Sekarang kita jadi lebih paham kan soal bagaimana nih mencegah anemia dan menjaga kadar HB itu adalah investasi buat persalinan yang lancar nanti. Iya, sama-sama ya Jihan. Semoga bisa bermanfaat untuk semua orang. Oke teman-teman, itu tadi obrolan singkat kita tentang anemia pada podcast Ruang Sehat. Nah, tetap jaga pola makan, jangan lupa istirahat, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye! Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sehat bareng aku Sania yang bakal nemenin kalian hari ini. Topik kita kali ini spesial banget nih buat para pejuang garis 2 dan ibu-ibu yang lagi mengasihi. Kita bakal kupas tuntas soal makanan bergizi buat ibu hamil dan ibu menyusui.
Di samping aku sudah ada Jihan yang bakal bantu kita bedah materinya. Halo Jihan. Halo Sania, halo teman-teman semua. Seneng banget bisa hadir di sini, diundang buat ngobrol bareng di sini. Nah, topik hari ini itu emang gak pernah ada habisnya ya. Karena gizi ibu itu adalah investasi jangka panjang bagi anak. Bener banget Han. Nah, ngomongin soal hamil nih ya, sering banget kan kita dengar kalau bumil itu harus makan porsi double karena makan buat 2 orang. Nah, sebenarnya itu mitos atau fakta sih Han? Nah, itu tuh sebenarnya mitos ya. Karena itu bukan jumlah porsi makannya yang ditambah banyak, tapi kualitas nutrisinya. Nah, di fase hamil itu fokus kita kepada pertumbuhan organ janin. Nah, jadi yang wajib ada itu protein, terus asam folat gitu. Oh alah, jadi kita nggak perlu ya maksa makan banyak kalau lagi mual gitu? Iya. Oh, terus kalau misal sumber protein yang tepat banget nih, apa ya? Nah, yang paling gampang dan murah itu telur. Telur itu punya kolin yang bagus buat otak bayi. Terus ada juga nih ikan kembung. Nah, ini juara banget nih karena ikan kembung itu punya omega 3 yang tinggi. Bahkan lebih tinggi dari ikan salmon loh. Nah, tapi harganya itu jauh lebih murah daripada ikan salmon, ya kan? Terus jangan lupa juga sayuran hijau kayak bayam, terus brokoli. Nah, itu tuh buat sumber asupan zat besi supaya nggak gampang lemas, capek, pusing gitu ya. Oke, jangan lupa dicatat ya teman-teman. Jadi telur, ikan kembung, dan bayam. Nah, sekarang kita geser nih ke ibu menyusui. Kadang ada ibu yang mengeluh kalau ASI-nya itu seret atau ibunya malah jadi kurus karena energinya keserap untuk ASI itu. Untuk tipsnya dari kamu tuh apa sih Han? Nah, untuk ibu menyusui itu emang memerlukan energi yang ekstra ya San. Nah, kuncinya itu ada di hidrasi dan makanan pelancar ASI alami. Selain daun katuk yang udah legendaris kan, kita udah tahu Iya, tuh. betul. Terus aku saranin buat konsumsi alpukat. Oh, ya? Kok bisa alpukat? Kenapa tuh? Nah, karena alpukat itu sumber lemak sehat yang padat energi. Nah, bikin bunda-bunda di rumah itu gak gampang lemas, lapar. Nah, dan juga alpukat itu lemaknya bisa bagus buat kualitas ASINya nanti. Terus untuk pelancar ASINya nih, bisa coba daun kelor atau kacang-kacangan seperti edamame. Wah, menarik ya. Terus soal minum air putih gimana? Katanya untuk minum air putih itu harus lebih banyak dari biasanya ya? Iya, bener banget. Air putih itu wajib banget ya, teman-teman. Itu minimal 3 liter sehari. Tips dari aku nih, setelah habis menyusui, langsung minum air putih agar cairan tubuhnya itu langsung tergantikan gitu. Oke, nah kalau misal tadi kita udah bahas yang bagus-bagus, sekarang kita bahas apa sih yang perlu dihindari dan dikurangi dulu gitu. Ya, yang perlu dihindari itu pertama-tama makanannya itu harus matang sempurna, tidak boleh setengah matang ya, dihindari ya setengah matangnya. Kayak sushi, terus ini telur setengah matang. Nah, itu resiko bakterinya itu bahaya buat si janin. Tuh. Terus juga kurangi kafein dan gula berlebihnya. Kita tuh boleh minum kopi, tapi jangan 1 teko juga ya. Terus yang terakhir nih, sebisa mungkin kurangi makanan instan yang tinggi pengawet. Oke, ternyata kuncinya cukup simpel ya. Cuman variasi makanan yang sehat aja dan jangan lupa bahagia juga ya buat ibunya. Iya, betul banget. Oke, makasih ya Jihan buat insight-nya hari ini. Berguna banget kok. Sama-sama Sania. Intinya bunda yang sehat dan terpenuhi gizinya bakal punya bayi yang kuat juga. Semangat ya buat bunda-bunda di rumah. Siap. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai sini aja ya obrolan kita kali ini. Jangan lupa makanan yang bergizi dan sehat ya. Sampai jumpa di podcast kita lain kali. Bye.